Halo, selamat pagi. Sotiotu Namo Buddhaya. Jangan lupa berdoa ya, semoga kita selalu diberkahi kesehatan dan kesejahteraan. Oke, kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang alam semesta. Alam semesta dalam perspektif Buddhis tentunya. Tapi untuk mempelajari alam semesta dalam perspektif Buddhis, kita juga perlu mempelajari tentang alam semesta dalam perspektif universal. Untuk pada kesempatan hari ini, kita hanya akan mempelajari sampai poin B, yaitu sistem dunia dalam agama Buddha maupun secara universal yang ada. Oke, tak perlu berlama-lama, langsung kita belajar. Oke, selamat siang. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 tentang alam semesta dalam perspektif agama Buddha. Tentu untuk mempelajari ini kita juga perlu mempelajari alam semesta dalam perspektif secara umum ya, secara kehidupan umum. Oke, kita langsung masuk materi saja. Oh iya, sebelumnya pada kesempatan hari ini kita hanya akan mempelajari sampai poin B, sistem dunia. Sistem dunia yang beragam. Untuk poin C dan seterusnya kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Langsung saja kita memasuki materinya. Poin yang A, konsep alam semesta. Secara umum, konsep alam semesta itu adalah seluruh ruang yang ada di dalamnya terdapat kehidupan biotik dan abiotik. Kehidupan biotik di sini adalah kehidupan makhluk-makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan lain sebagainya. Dan kehidupan abiotik ini adalah kehidupan yang menunjang ekosistem dari makhluk-makhluk hidup. Kemudian alam semesta beserta istrinya mengalami proses dalam pembentukan dan kehancuran. Nah, itu secara umum juga seperti itu. Keberadaan alam semesta sangat luas yang terdiri atas unsur-unsur yang sangat besar, tak terhitung jumlahnya. Nah, ini secara umum yang sudah ditemukan mungkin oleh sains, oleh NASA, dan lain sebagainya ya. Kemudian dalam agama Buddha, kita masuk ke poin dalam agama Buddha. Agama Buddha mengenal alam itu seperti apa sih gitu ya. Nah, dalam agama Buddha, segala yang terkandung di alam semesta dikenal dengan nama loka. Loka ini sebenarnya artinya dunia, tapi disangkutkan juga dengan kata lainnya alam semesta pun bisa. Dan itu wajar-wajar dan sah-sah saja. Nah, di dalam alam semesta ini segala unsur yang terdiri di dalamnya adalah memiliki nama dan rupa. Jadi anggota-anggota yang ada di dalam kehidupan alam semesta ini adalah mereka yang memiliki nama dan rupa. Kemudian masuk poin yang kedua, bumi berulang kali hancur dan terbentuk kembali. Nah, ini sama dengan poin yang ketiga tadi ya. Cuma di sini bumi diganti dengan kata bumi. Oke, masuk ke selanjutnya. Nah, kita langsung tanpa lama-lama masuk ke poin B, sistem dunia. Sistem dunia ada beberapa, ada dua tepatnya. Yang pertama adalah sistem dunia tunggal atau single world system. Digambarkan bahwa alam semesta merupakan sebuah piringan datar yang disebut cakrawala. Jadi ini konsep tentang yang menganggap dunia ini adalah berbentuk datar. Cakrawala dalam bahasa Pali berarti bidang yang menyerupai roda. Nah, dalam konsep cakrawala ini terdapat alam-alam surga, dewa, dan alam-alam Brahma, serta alam-alam neraka. Di mana alam-alam surga, dewa, alam Brahma, dan lain sebagainya yang bagus-bagus itu berada di atas piringan, di atas cakrawala. Sedangkan alam neraka, niraya, dan lain sebagainya ada di bawah di bawah cakrawala itu. Jadi batas kehidupannya itu hanya dibatasi oleh oleh cakrawala tadi. Kemudian di mana itu posisi
manusia saat itu, apakah mungkin di tengah atau di atas atau di bawah, kita juga bisa bertanya-tanya. Karena kalau di atas nanti berarti manusia sudah di alam surga dan alam Brahma dong Pak. Nah, itu yang bisa kita pertanyakan dengan konsep sistem dunia tunggal ini. Kemudian di tengah cakrawala terdapat Gunung Meru setinggi 60.000 yojana. Wah, tinggi kali itu. Langsung tanpa berlama-lama kita masuki sistem dunia yang selanjutnya, yaitu sistem dunia yang beragam. Dalam sistem dunia yang beragam ini terdapat 3 sistem. Yang pertama adalah 1000 tata surya kecil atau Culanika Loka Dhatu. Dan yang kedua adalah sistem dari 1.000.000 dunia menengah. Dan yang ketiga, sistem dunia terdiri dari 1 miliar dunia besar. Nah, ini sistemnya ada 3. Yang pertama kecil, kedua menengah, ketiga besar luar biasa karena miliaran dunia besar. Jadi bukan cuma menengah lagi, tapi gabungan dari beberapa dunia besar. Nah, untuk mengetahui seberapa luas sih dunia-dunia menurut 3 sistem ini, kita ada keterangannya, tapi hanya di poin yang tata surya kecil. Nah, ini dia. 1000 tata surya kecil meliputi sejauh matahari dan bulan berotasi pada garis orbitnya. Sejauh pancaran sinar matahari dan bulan di angkasa, maka sejauh itulah luas 1000 tata surya. Nah, ini 1000 tata surya kecil saja adalah seluas sinar matahari dan bulan bisa memancarkan sinarnya. Kalian tahu kan, bahkan kalau siang hari itu di dalam kamar, di dalam goa, asalkan ada jalur untuk sinar masuk, matahari masih aja bisa masuk. Kemudian kira-kira sinar yang begitu terang bisa sampai mana? Jauh kali kan? Nah, itulah, sebesar itulah, sejauh itulah tata surya kecil. Tata surya yang masih dalam golongan kecil, golongan 1 dalam sistem dunia yang beragam. Nah, kalau tata surya menengah tentu 2 kali lebih besar dari tata surya kecil. 2 kali bahkan 3 kali. Yang jelas lebih besar dari ini. Bisa dibayangkan, berarti sangat besar. Kemudian tata surya yang super besar yang ketiga, jauh lebih besar dari tata surya yang menengah tadi. Dunia yang menengah tadi. Jadi bisa dipahami juga bahwa dunia ini itu sangat luas sekali jika menganut sistem dunia yang beragam ini. Apabila menganut sistem dunia yang tunggal tadi, maka dunia hanya cakrawala atau piringan. Ada pembatas di tengah-tengah yang membatasi surga, kemudian Brahma dan lain sebagainya, dan dengan neraka gitu ya. Jadi kalau kita ada di atasnya sedikit, itu bahaya. Nanti kalau kita jatuh, kita langsung masuk ke neraka. Itu kalau sistem dunia tunggal. Oke, pertemuan hari ini sampai di sini dulu, sampai di sistem dunia yang beragam ya. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Sotiotu Namo Buddhaya.